Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Kamis 5 Februari 2026. Tema kita hari ini adalah efektivitas pelayanan yang didasarkan atas Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Injil hari ini sedemikian penting bagi kita semua, terutama bagi para aktivis gereja. Markus berbicara tentang spiritualitas pelayanan yang dibuka dengan cerita Yesus yang memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Itu berarti Yesus membentuk 6 kelompok kerja. Masing-masing dibawahi dengan tujuan utama bahwa kerajaan Allah diwartakan agar semua orang itu bisa bertobat. Namun ada perintah yang menarik untuk dilihat karena Yesus meminta mereka untuk tidak membawa apa-apa. Mereka diminta pergi dengan tangan kosong. Mengapa pelayanan tentang kerajaan Allah ini mesti bertindak seperti yang disebutkan oleh Yesus? Mari kita mencoba melihatnya. Yang pertama, tanpa bekal materi. Yesus tidak memberi bekal materi, tetapi memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Berarti Yesus hanya memberi bekal rohani dan tidak memberi bekal jasmani. Bahkan Yesus juga meminta para murid tidak membawa apapun yang bersifat material, seperti tongkat, roti, uang, dan seterusnya. Baju pun hanya boleh dibawa satu, yaitu yang mereka pakai. Mereka benar-benar diutus pergi dalam situasi yang miskin total. Mengapa para murid dilarang membawa sesuatu yang perlu dalam perjalanan? Padahal makan, tongkat, uang itu kan perlu dalam perjalanan, tapi itu nggak boleh dibawa. Memberitakan pertobatan adalah menghentikan dosa. Dan dosa itu milik setan. Para murid akan berhadapan dengan kuasa setan yang dahsyat. Roh-roh jahat atau roh setan itu tidak bisa diusir dengan mengandalkan barang-barang duniawi. Setan tidak bisa disogok dengan makanan atau uang atau baju dan seterusnya. Dengan hidup miskin dan hanya dengan kuasa Allah, setan bisa dikalahkan. Setan tidak tunduk oleh kekuatan kita, apalagi kekuatan material, melainkan hanya oleh kuasa Allah saja. Oleh karena itu bekal materi dilarang untuk dibawa serta. Selain tidak bisa digunakan untuk mengalahkan setan, bekal materi juga akan membuat fokus para murid yang diutus menjadi terbelah. Para murid akan sibuk dengan hal-hal material yang membuat pelayanan pertobatan bisa terganggu. Lebih daripada itu, mamon, harta benda, atau barang-barang material itu bisa sangat berbahaya. Karena setan itu amat licik, bisa jadi bekal material yang dibawa justru akan dipakai oleh setan dalam menggoda para murid agar para murid itu terlekat pada barang-barang material tersebut. Sehingga kemudian melupakan yang utama, yaitu kuasa Tuhan. Akibatnya bukan mengalahkan setan, tetapi tanpa kekosongan tersebut malah justru dihancurkan oleh kekuatan dan kelicikan setan itu sendiri.
Inilah yang terpenting mengapa Yesus menyuruh mereka pergi berdua-dua tersebut hanya dengan bekal kuasa Allah saja. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, hidup miskin sebagai pelayan. Ada sesuatu yang penting ketika Yesus berbicara tentang penolakan dan penerimaan. Inilah realitas alami yang bakal terjadi pada utusan Allah. Sebaik-baiknya pelayan utusan Allah yang mewartakan pertobatan tetap saja dicari cacat celanya. Hal itu terbukti dalam diri Yesus sendiri misalnya. Ia tidak salah dan tidak dosa, tetapi harus menderita sengsara karena dipandang tidak waras dan dilihat menghujat Allah. Solusi jitu untuk menghadapi realitas penerimaan dan penolakan tersebut adalah hidup secara miskin tanpa apa-apa. Mari kita lihat alasannya kenapa kok bisa seperti ini. Ada dua akibat ganda yang bakal terjadi. Di satu sisi, pewartaan pertobatan bukan pekerjaan untuk material. Bukan pula pekerjaan demi mendapatkan imbalan. Karena bukan mengejar imbalan, maka yang bisa digerogoti oleh setan adalah hati. Ketika segala yang baik dan benar telah dilakukan, seorang pelayan akan didorong untuk merasa dihargai. Disinilah godaan tentang kesombongan mulai nyata. Godaan ini akan menusuk hati apabila tidak ada sikap miskin, mengira bahwa kemampuannya adalah akibat dari kemampuan dirinya sendiri. Padahal di awal Injil sudah dikatakan Yesus membekali mereka dengan kuasanya. Di sisi lain, karena telah merasa melakukan banyak hal dalam melayani, maka hati juga akan digerogoti oleh rasa frustrasi. Fenomena sakit hati, ngambek, dan justru timbul benci dalam hati akan mudah terjadi pada diri orang yang bekerja dalam pelayanan pertobatan. Tanpa hidup secara kosong dan miskin, maka setan akan menjatuhkan pada sisi yang seperti ini. Merasa sudah susah payah tanpa imbalan, tetapi tidak menerima hiburan di dalam hati, apalagi tidak merasa dihargai. Muncullah hati yang tersakiti, yang ekspresinya justru lebih parah. Oleh karena itu, dengan hidup kosong dan miskin, ia sebenarnya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Sekaligus juga tidak menghambat anugerah Allah mengalir bagi dunia. Itulah yang kiranya dapat kita lihat bahwa ternyata hidup miskin itu bisa membuat hati tetap terjaga dalam kebaikan. Sebab setan memang sangat licik dan lihai dalam mempermainkan pola ini. Kemudian yang terakhir, dampak hidup miskin. Di bagian akhir Injil hari ini dicatat, para murid Yesus yang pergi tanpa bekal apa-apa tadi dan hanya berbekal kuasa Allah untuk mengusir roh-roh jahat, ternyata berdampak luar biasa. Injil mencatat melalui mereka setan-setan dapat diusir. Banyak orang sakit sembuh akibat oleh-olesan minyak suci pada orang sakit. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh mereka ternyata menjadi nyata. Keselamatan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar mereka yang membutuhkan. Maka realitas ini akan semakin menjadi menarik saat dikaitkan dengan peringatan wajib Santa Agatha. Ia dipandang kudus sebagai seorang perawan dan martir. Sejak kecil Agatha ingin memberikan dirinya secara murni tanpa apa-apa kepada Yesus. Maka ketika Quintianus, seorang konsulat kaya, hendak melamarnya,
ia menolak dengan keras dan tegas. Karena penolakan itu ia disesah, dianiaya dan disiksa secara keji. Selain di penjara, ia diceritakan juga pernah digulingkan di atas batu bara yang menyala yang dicampur dengan pecahan-pecahan tembikar. Suatu siksaan yang teramat keji. Namun Agatha membiarkan dirinya diremukkan oleh derita dan siksa tersebut. Hatinya terus-menerus dipenuhi oleh penyerahan diri secara total kepada Yesus. Meskipun semuanya hancur, ia masih memiliki satu hati bagi Yesus. Dan dalam derita yang parah itu, sebelum malaikat maut menjemputnya, ia berdoa dengan penuh iman. Tuhan, Engkaulah penciptaku. Engkau selalu melindungiku sejak aku ada di boean ibu. Engkau telah mengambil dariku cinta terhadap dunia dan memberikanku kesabaran untuk menderita. Maka sekarang Tuhan yang aku cintai, terimalah jiwaku sekarang. Menariknya adalah kematian Agatha ternyata justru berdampak luar biasa, bahkan lebih besar. Dalam banyak catatan sejarah, orang-orang Sisilia dapat dibebaskan dari kebengisan orang-orang Sarasin berkat devosi kepada Santa Agatha. Dalam tulisan lain juga diceritakan tentang bencana letusan Gunung Etna yang memberikan banjir belerang dan bebatuan panas. Namun masyarakat Catania dibebaskan dari bencana tersebut karena kerudung Santa Agatha. Dan masih banyak cerita lain yang menunjukkan berkat Allah melalui Santa Agatha yang murni hatinya itu benar-benar dapat mereka rasakan. Dari sini kita semakin diyakinkan bahwa hidup kosong, miskin, tanpa apa-apa, dan hanya mengandalkan kekuatan ilahi saja, justru memberikan dampak aliran berkat yang efektif bagi banyak orang. Bahkan meskipun para pelayan tersebut telah mati, rahmat Allah justru semakin melimpah. Maka saat kuasa Allah kita terima dalam kesucian dan kekosongan kita, di situ berdampak bagi keselamatan dunia. Mari kita belajar menyucikan diri dengan mengosongkan diri kita. Dan mengosongkan itu baik lahir maupun batin, supaya setan tidak menggerogoti kita dengan memakai kacamata material. Juga setan tidak menembus hati kita sehingga kita malah justru menjadi orang yang sakit hati. Mari kita belajar dengan sabda Tuhan hari ini supaya pelayanan kita menjadi efektif. Tuhan memberkati.